Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke, balik lagi di video lainnya guys. Nah, sesuai sama judulnya, apakah 30 hari benar-benar bisa menghapus keberadaan kamu dari hidup seseorang? Jawaban jujurnya nggak sesederhana itu. Banyak orang nyaranin buat no contact, buat benar-benar ngilang dan berhenti komunikasi, tapi di kepala kamu pasti muncul pertanyaan, gimana kalau justru langkah itu bikin dia pergi selamanya? Gimana kalau mantan yang avoidant malah mikir kamu udah nggak peduli lagi? Gimana kalau keheningan ini malah bikin dia nyerah dan berhenti berharap sama sekali? Akhirnya kamu cuman bengong, mantengin layar ponsel, mikir harus mulai duluan atau tetap diem. Kamu cek ulang chat, siapa tahu ada pesan yang kelewat. Buka email, kosong. Nggak ada apa-apa. Terus kepikiran buat kirim pesan, tapi nggak dibales, dan pelan-pelan muncul rasa takut kalau mungkin ini terakhir kalinya kalian saling terhubung, dan setelah ini dia beneran hilang dari hidup kamu. Sekarang gini, no contact itu sebenarnya bukan bikin dia lupa sama kamu. Yang terjadi justru beda jauh dari itu. Dan itu juga alasan kenapa pembahasan ini penting banget. Di bahasan ini, kita bakal bahas apa yang sebenarnya mereka rasain, gimana emosi mereka bergerak dari hari ke hari, dan apa yang mulai berubah saat kamu memilih buat diem. Perlu diingat juga, nggak semua avoidant ngalamin proses ini persis dalam 30 hari. Ada yang jauh lebih cepat, ada juga yang super lambat. Tapi satu hal yang hampir selalu sama, pola emosinya cenderung punya bentuk yang mirip dan berulang. Oke, let's break it down teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke minggu pertama. Fase awal yang sering bikin kepala penuh asumsi. Fase lega tapi mati rasa. Dan ini juga alasan kenapa ngirim pesan di tahap ini hampir selalu jadi bumerang. Kita mulai dari titik paling awal. Di 7 hari pertama ini, rasanya kayak kamu benar-benar dihapus dari hidup mereka. Mereka kelihatan santai, seolah nggak terganggu sama sekali. Bahkan mungkin kamu lihat mereka update story, posting hal-hal seru, kayak hidupnya justru makin oke tanpa kamu. Tapi sebenarnya, yang terjadi di balik layar itu beda jauh dari kelihatannya. Begitu hubungan berakhir, bagian dalam diri mereka yang ngurus soal koneksi emosional langsung mematikan diri. Di fase ini, yang muncul bukan karena mereka bahagia, tapi karena tubuh mereka lagi nyari rasa aman. Ada sensasi tenang, ada rasa lega, tapi itu bukan karena semuanya baik-baik saja. Itu lebih ke tubuh yang lagi mati rasa. Sistem tubuh mereka ngelepas zat pengurang stres, lalu masuk ke mode shutdown, biar rasa sakitnya ketahan dulu, dan mereka bisa tetap jalanin hari. Dari situ, mereka mulai ngomong ke diri sendiri, ini keputusan terbaik, aku butuh ruang, aku belum siap buat hubungan. Intinya, sejak awal mereka pakai logika buat nutupin ketidaknyamanan emosional yang sebenarnya belum siap mereka hadapi. Dan di permukaan, cara ini kelihatan berhasil. Mereka tampak tenang, datar, bahkan dingin. Kamu mungkin lihat mereka sibuk kerja, fokus ke hobi, atau bahkan kelihatan santai ngejalanin kedekatan baru tanpa beban. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah mereka sengaja bikin diri terlalu sibuk supaya nggak ada ruang buat perasaan naik ke permukaan. Ini pola lama yang mereka bangun. Menekan emosi yang nyakitin, bukan memprosesnya. Dan biasanya, semua ini paling kuat kerasa di minggu pertama setelah putus. Daripada kamu sibuk nebak-nebak sekarang kalian ada di minggu keberapa, ada satu hal penting yang perlu kamu lakuin. Perhatiin perilaku mereka, bukan hitungan harinya. Karena dari situlah kamu bisa benar-benar tahu posisi emosional mereka dan apa yang lagi jalan di dalam kepala mereka setelah putus. Di fase ini, pola pikir avoidant masuk ke mode pemulihan. Selama berminggu-minggu, bahkan kadang berbulan-bulan sebelumnya, mereka hidup kayak jalan di atas kulit telur. Selalu ngerasa harus ngomong yang benar, ngerasa ditekan buat nunjukin emosi yang menurut mereka berisiko, seolah buka diri sedikit aja bisa berujung ditolak. Yang sebenarnya mereka takutin adalah satu hal. Mereka khawatir nggak bisa memenuhi harapan kamu soal cinta. Mereka takut cara mereka mencintai nggak sesuai sama yang kamu butuhin. Semua ketakutan ini nggak mereka sadari sepenuhnya karena adanya terkubur jauh di alam bawah sadar. Jadi dari luar, yang kamu lihat malah kebalikannya. Mereka kelihatan dingin. Terlihat nggak punya empati. Kayak orang yang tiba-tiba nutup pintu dan menghilang begitu aja. Alasan kenapa mereka kelihatan menghilang bukan karena mereka nggak peduli, tapi karena mereka nggak mau berhadapan sama rasa bersalah atas luka yang mereka timbulkan.
Padahal, di bawah semua itu, masih ada rasa sayang dan cinta yang belum benar-benar hilang. Tapi karena itu terlalu berat buat dihadapi, mereka memilih fokus ke depan. Mereka yakinin diri sendiri kalau ini yang terbaik. Mereka bilang ke diri sendiri kalau kamu bakal lebih bahagia tanpa mereka. Dan poin penting yang perlu kamu pahami adalah, ini cara mereka ngatur rasa peduli yang bercampur sama rasa kewalahan. Makanya di minggu pertama setelah putus, semua tekanan, kecemasan, dan rasa takut itu mulai turun. Dan itulah kenapa ngontak mereka di fase ini hampir selalu gagal. Pesan kamu nggak mengingatkan mereka ke koneksi kuat yang pernah kalian punya. Justru yang muncul adalah ingatan soal tekanan yang lagi berusaha mereka jauhi. Pesan itu ngebangkitin ketakutan lama, rasa nggak mampu mencintai dengan cara yang benar. Bahkan pesan sesimpel, apa kabar aja bisa memicu emosi yang belum siap mereka hadapi. Itu sebabnya kalau kamu ngechat, mereka bisa diam, nggak bales, atau jawab singkat dengan nada dingin yang bikin dada sesak. Dan iya, itu sakit, tapi itu bukan penolakan, itu ketakutan bawah sadar mereka. Dan artinya, kalau kamu bisa bertahan di no contact di fase ini, sesuatu yang penting bakal mulai bergerak. Nah, setelah fase pertama yang penuh kelegaan palsu dan mati rasa itu, ceritanya nggak langsung berhenti di situ. Justru di titik inilah perubahan kecil mulai terasa. Tekanan yang tadinya berat perlahan menurun, keheningan mulai terasa beda, dan distraksi yang dulu ampuh sekarang nggak lagi seefektif itu. Dari luar mungkin masih kelihatan sama, masih sibuk, masih senyum, masih jalan terus, tapi di dalam ada sesuatu yang mulai bergeser. Dan dari sinilah kita masuk ke fase berikutnya, minggu kedua, saat kesibukan bukan lagi bentuk kebebasan, tapi cuma cara buat nutupin kegelisahan yang mulai muncul ke permukaan. Jadi gini, seiring masuk ke fase kedua, kamu mungkin mulai ngerasa ketegangan dan kekhawatiran itu pelan-pelan memudar. Minggu kedua ini sering disebut fase sibuk terus, yang kelihatannya normal, padahal sebenarnya cuma nutupin stres. Di titik ini, ada pergeseran halus dari rasa cemas menuju awal-awal kesadaran. Buat banyak orang dengan pola avoidant, rasa lega yang sempat muncul di minggu pertama mulai luntur. Soalnya, distraksi yang mereka pakai buat nutupin emosi mulai nggak seefektif sebelumnya. Jadwal mereka mungkin masih padat, tapi rasanya kayak cuman jalanin hari tanpa benar-benar hadir di dalamnya. Mereka tetap kerja, tetap ketemu teman, tetap keluar rumah, bahkan mungkin pura-pura semuanya masih baik-baik aja. Dari luar kelihatannya normal, tapi di dalam ada rasa aneh. Kayak ada bagian yang hilang. Ada ruang kosong yang nggak bisa dijelasin. Mereka nggak bahagia, tapi juga nggak hancur. Lebih ke mati rasa. Jadi ketika kamu lihat mereka senyum di foto atau upload momen hangout, kamu mungkin mikir mereka fine-fine aja. Padahal yang kamu lihat itu seseorang yang lagi berusaha keras buat ngerasa normal, tapi sebenarnya nggak sepenuhnya berhasil. Di fase ini, mereka menjalani hari-harinya kayak pakai mode autopilot. Nggak lagi kesakitan, tapi juga nggak benar-benar hidup. Mereka ngerasa asing sama diri sendiri. Pikiran kemana-mana, badan capek tapi nggak bisa tenang. Dunia terasa datar, kayak semuanya kejadian di balik kaca, kelihatan tapi nggak kerasa. Kalau kita gali lebih dalam, mereka memang lagi di autopilot. Secara nggak sadar, emosi masih ditekan. Ini sering disebut sebagai deactivation. Dan buat orang avoidant, ini adalah respons naluriah. Rasanya aman, rasanya nyaman. Seolah ini pilihan paling benar buat bertahan. Masalahnya, menekan emosi terlalu lama itu nggak gratis. Lama-lama berubah jadi stres kronis, keterputusan emosional, dan ujung-ujungnya bisa bikin runtuh. Nah, kalau di fase ini kamu mencoba menghubungi mereka, respons yang paling mungkin muncul adalah sopan tapi dingin. Mereka mungkin jawab baik-baik, mungkin nanya balik kabar kamu, tapi setelah itu, menghilang lagi. Dan sekarang kamu mungkin sudah mulai paham alasannya. Karena interaksi itu langsung ngebangkitin ketegangan yang sama, rasa cemas yang dulu bikin mereka menjauh. Jantung mereka berdegup lebih cepat, pikiran langsung sibuk nyari kata yang paling aman, dan percakapan sederhana pun terasa kayak ujian yang bisa berakhir penolakan. Cara tercepat buat ngilangin rasa itu adalah dengan mundur lagi. Makanya no contact jadi krusial di fase ini. Setiap kali pola itu keulang, kontak lalu tegang, lalu menjauh, kecemasan tersembunyi ke-trigger lagi. Tapi saat kamu bertahan buat tetap diam, lingkaran itu akhirnya putus. Kamu berhenti menyalahkan diri sendiri, dan mereka dapat ruang buat ngerasain kecemasan itu benar-benar mereda.
Mereka nggak lagi siaga nunggu percakapan yang terasa berisiko, dan pelan-pelan mulai masuk ke kondisi yang lebih tenang dan stabil. Nah lanjut ya, masuk ke fase berikutnya. Setelah kesibukan nggak lagi ampuh dan keheningan mulai terasa beda, kita sampai di minggu ketiga. Disinilah retakan pertama muncul. Fase mati rasa pelan-pelan mulai pecah, dan rasa yang tadinya kosong berubah jadi sesuatu yang lebih mirip kesepian. Buat banyak orang dengan pola avoidant, pergeseran ini biasanya terjadi di sekitar minggu ketiga, meskipun ada yang lebih cepat, ada juga yang lebih lambat. Tapi di rentang waktu inilah, penekanan emosi yang selama ini mereka lakukan mulai nggak sekuat sebelumnya. Ada satu hal penting yang jarang banget dibahas orang. Kalau mantan kamu tipe dismissive avoidant, penekanan emosi ini bisa bertahan jauh lebih lama. Artinya, proses mereka buat benar-benar sadar dan berbalik arah juga bakal lebih panjang. Tapi kalau mereka cenderung fearful avoidant, fase inilah yang sering jadi titik awal perubahan mulai kelihatan. Dan itu alasan kenapa perhatiin perilakunya, bukan kalendernya. Timeline cuma bantu kita ngobrolin gambaran besar, tapi perilaku mereka lah yang nunjukin kebenaran emosional yang sebenarnya. Di titik ini, distraksi mulai kehilangan fungsinya. Gym masih didatangi, media sosial masih di-scroll, nongkrong masih jalan. Tapi begitu mereka pulang ke rumah dan duduk sendirian dalam sunyi, ada rasa nggak nyaman yang muncul dan nggak bisa diusir. Awalnya halus banget. Sebuah pikiran, potongan kenangan, hal kecil yang tiba-tiba ngingetin ke kamu. Bisa dari lagu yang nggak sengaja keputar, lihat pasangan lewat sambil gandengan tangan, atau rutinitas sederhana yang dulu kalian jalanin bareng dan sekarang terasa janggal karena hilang. Disinilah sesuatu mulai benar-benar berubah di dalam diri mereka. Mereka mulai ngerasain kehilangan itu. Bukan cuma di kepala karena secara logika mereka tahu kamu sudah pergi sejak lama. Tapi kali ini rasanya muncul di tubuh, di dada. Di momen-momen ketika mereka nggak bisa lagi lari ke distraksi, disitulah rasa itu muncul. Dan seringkali, ini jadi pertama kalinya mereka ngecek media sosial kamu. Bukan buat mantau berlebihan, cuma sekali. Sekadar mau tahu kamu baik-baik aja atau sudah melangkah ke depan. Mereka mungkin buka blokiran, bahkan mungkin kirim pesan singkat, sekadar say hi atau nanya kabar, lalu menghilang lagi. Ini realita yang perlu kamu pahami. Mereka belum siap buat balik dan terlibat secara emosional sama kamu lagi. Tapi mereka mulai mikirin kamu. Mereka mulai sadar akan absennya kamu, dengan cara yang sebelumnya nggak bisa mereka rasakan. Dan kalau selama ini kamu konsisten di no contact, keheningan itu sekarang punya makna yang beda. Di fase pertama, diam kamu terasa sebagai kelegaan buat mereka. Di fase kedua, diam kamu cuma jadi latar belakang sementara mereka sibuk. Tapi sekarang, ketidakhadiran kamu bikin mereka ngerasain sesuatu yang nyata. Keheningan itu mulai menumbuhkan pertanyaan di kepala mereka. Apa ini benar-benar selesai? Apa aku kehilangan dia selamanya? Mereka nggak akan ngomong ini ke siapapun, dan kemungkinan besar mereka sendiri pun belum sadar sepenuhnya. Tapi pertanyaan itu ada, tumbuh pelan-pelan di bawah permukaan. Dan justru di fase inilah, banyak orang melakukan kesalahan. Mereka lihat mantannya mulai melunak. Dapat pesan tiba-tiba, lagi kepikiran kamu atau gimana kabarnya. Lalu langsung yakin, ini dia momen balikan. Akhirnya mereka balas cepat dengan harapan, hangat, dan terbuka. Dan seperti yang sering terjadi, avoidant itu mundur lagi. Ini bagian yang benar-benar perlu kamu dengar. Fakta bahwa mereka mulai ngerasain kehilangan, bukan berarti mereka sudah siap buat hubungan. Kenapa? Karena ketakutan yang bikin mereka pergi di awal, semuanya masih ada. Takut ngecewain kamu, takut nggak cukup, takut terlalu dekat, lalu kehilangan diri sendiri lagi. Semua itu masih aktif. Jadi kalau kamu memutus no contact terlalu cepat di fase ketiga ini, yang terjadi justru kamu memicu kembali kecemasan mereka, sebelum mereka sempat memproses perasaan itu, dan benar-benar mulai merindukan kamu dengan utuh. Dan setelah fase ketiga, ketika rasa kehilangan mulai terasa, tapi masih ditahan-tahan, ceritanya bergerak ke tahap yang jauh lebih dalam. Kita masuk ke minggu keempat, fase di mana kejernihan dan rasa bersalah mulai muncul. Disinilah banyak hal yang sebelumnya kabur mulai kelihatan jelas. Biasanya ini terjadi di sekitar minggu ketiga menuju minggu keempat, dan memang nggak semua avoidant sampai ke titik ini di waktu yang sama. Tapi buat banyak dari mereka, inilah momen ketika kejelasan emosional akhirnya datang. Di tahap ini, mati rasa sudah benar-benar hilang.
Distraksi yang dulu jadi tameng udah nggak mempan lagi. Mereka nggak bisa terus lari dari kenyataan. Dan kenyataannya satu, mereka kangen kamu. Bukan cuma kangen rutinitasnya, bukan cuma rasa nyaman atau kebiasaan lama. Mereka kangen kamu sebagai pribadi. Koneksi yang kalian bangun, cara kamu bikin mereka ngerasa dilihat dan diterima. Dan buat orang dengan pola avoidan, kesadaran ini terasa sangat nggak nyaman. Karena sekarang mereka harus duduk diam dengan satu fakta berat. Mereka pergi dari sesuatu yang nyata, sesuatu yang berharga, sesuatu yang mungkin nggak bisa mereka dapetin lagi. Disinilah rasa bersalah mulai naik ke permukaan dengan bentuk yang jauh lebih berat. Bukan rasa bersalah samar di minggu pertama yang mereka tutup pakai alasan logis. Ini rasa bersalah yang beneran. Mereka mulai muter ulang potongan hubungan di kepala. Saat-saat ketika kamu mencoba mendekat tapi mereka menjauh. Momen kamu terbuka dan tulus, sementara mereka memilih nutup diri. Waktu kamu butuh diyakinkan, tapi yang kamu dapat justru jarak. Dari situ, pertanyaan mulai muncul. Apa aku salah? Apa aku kehilangan dia selamanya? Tapi ini nggak otomatis bikin mereka langsung menghubungi kamu. Beberapa mungkin akan, tapi banyak juga yang tetap diam. Soalnya, di balik semua perasaan itu, masih ada ketakutan yang mengendap. Takut kamu sudah move on. Takut kamu marah. Dan yang paling dalam, takut kalau mereka balik, mereka justru akan melukaimu lagi. Pada akhirnya, semua ini bermuara ke satu hal. Mereka perlu menghadapi rasa takut itu sendiri tanpa kehadiran kamu. Dan disinilah no contact jadi senjata paling kuat. Saat mereka duduk dengan ketidaknyamanan itu, dengan rasa rindu dan bersalah yang muncul, kamu nggak ada di sana buat nenangin, meyakinkan, atau mempermudah mereka menghindari emosi. Ketidakhadiran kamu justru memaksa mereka merasakan semuanya secara utuh. Mereka belajar bagaimana rasanya kehilangan kamu dan mulai bertanya pada diri sendiri kenapa selama ini mereka terus menjauh dari cinta. Dan justru proses inilah yang dibutuhkan supaya perubahan yang nyata bisa benar-benar dimulai. Dan setelah semua fase emosional itu dilewati, kita akhirnya sampai di garis akhir dari 30 hari no contact. Di titik ini, ada satu hal penting yang perlu kamu pahami dulu. Kalau kamu benar-benar konsisten nggak menghubungi mereka selama sebulan penuh, mereka nggak akan lupa sama kamu. Justru, dari pengalaman dan cerita yang paling sering muncul dari orang-orang yang ada di posisi kamu dan pasangan avoidan mereka, di akhir minggu keempat biasanya akan muncul salah satu dari 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, dan ini yang paling ideal, mereka akhirnya menghubungi kamu, bukan sekadar hai basa-basi atau breadcrumbs setengah hati, tapi dengan sesuatu yang nyata. Bisa berupa permintaan maaf, obrolan jujur soal apa yang salah, atau usaha tulus buat nyambung lagi. Kalau ini yang terjadi, artinya mereka sudah melakukan sebagian proses internal. Mereka sudah duduk dengan rasa kehilangan, menghadapi ketakutan mereka, dan mulai berani membuka diri lagi. Tapi tetap perlu hati-hati. Kontak seperti ini bukan berarti mereka sudah berubah sepenuhnya. Ini baru tanda awal dari kejernihan, sementara perubahan yang benar-benar solid butuh waktu. Dan gini ya, opsi pertama ini jarang banget terjadi tepat di hari ke-30. Biasanya ini muncul beberapa bulan ke depan. Jadi jangan terlalu berharap tinggi di 1 bulan pertama, karena di 30 hari, kemungkinan besar yang muncul justru opsi kedua. Di opsi ini, mereka nggak menghubungi kamu secara langsung, tapi kelihatan jelas kalau kamu ada di pikiran mereka. Mereka nonton story kamu, nge-like postingan lama, atau cari cara halus buat tetap ada di sekitar kamu tanpa benar-benar memulai kontak. Artinya, mereka masih dalam proses, belum siap, tapi sedang bergerak ke arah sana. Di titik ini, yang paling tepat adalah kasih waktu lebih. Opsi ketiga, dan ini yang paling berat, adalah benar-benar sunyi. Mereka masih ghosting. Nggak ada kabar, nggak ada tanda, seolah nggak terjadi apa-apa. Dan ya, ini rasanya paling nyesek. Tapi ini kebenaran yang perlu kamu pegang. Kalau setelah 30 hari kamu ada di opsi ketiga, itu bukan berarti mereka lupa sama kamu. Biasanya cuma 2 kemungkinan. Mereka butuh waktu lebih lama buat memproses semuanya, dan itu normal. Ada avoidan yang butuh 2 bulan, ada yang 4 bulan, ada juga yang jauh lebih lama. Atau kemungkinan kedua, mereka memilih untuk nggak kembali. Dan kalau itu yang terjadi, no contact tetap berpihak ke kamu.
Karena itu ngasih kamu ruang buat sembuh dan nahan kamu dari terus ngejar orang yang belum siap buat balik ke hidup kamu. Sekarang, ini poin paling penting yang perlu kamu bawa pulang dari semua ini. No contact itu bukan trik buat bikin mereka kangen. Bukan taktik, bukan permainan. Ini cara buat kamu berhenti muter di lingkaran kecemasan, berhenti overthinking, dan mulai nentuin apa yang sebenarnya kamu mau ke depan, terlepas dari mereka. Ini juga jadi kesempatan buat mereka benar-benar ngerasain kehilangan dan nemuin kejernihan dengan cara mereka sendiri. Dan buat kamu, ini adalah jalan buat berhenti ngejar, berhenti nunggu, berhenti mantengin ponsel buat orang yang belum siap hadir sepenuhnya. Kalau suatu hari mereka balik, kamu bakal tahu satu hal. Mereka datang bukan karena kamu maksa, bukan karena kamu terus ada di orbit mereka, tapi karena mereka duduk dengan rasa kehilangan itu, sadar apa yang mereka lepaskan, dan memilih kamu dengan sadar. Dan kalau itu nggak terjadi, nggak apa-apa. Kamu tetap menang. Karena no contact bukan cuma soal mereka, tapi soal kamu. Tentang kamu yang mulai ngerasa lebih tenang, lebih damai, dan pelan-pelan balik jadi diri kamu sendiri. Dan dari situ, langkah selanjutnya jadi jelas. So guys, segitu aja dulu buat hari ini. Sehat selalu ya, semoga harinya menyenangkan dan seperti biasa teman-teman, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.